Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar meringkas dan menyimpulkan berita. Namun kita ingat materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu A. Menentukan unsur-unsur berita. 1. Pengertian teks berita. 2. Ciri-ciri teks berita yang terdiri dari faktual, baru atau up to date, dan luar biasa. 3. Unsur-unsur berita, yaitu 5W1H, yang terdiri dari what, who, when, where, why, dan how. Oke, kita lanjutkan. Untuk materi hari ini, B. Meringkas dan menyimpulkan berita. 1. Ringkasan berita. Ringkasan adalah cara menyajikan keterangan atau tulisan dalam bentuk singkat dengan mempertahankan urutan dan kelengkapan isinya. Jadi, walaupun sebuah tulisan itu kita ringkas, tapi harus mempertahankan urutan dan kelengkapan isinya ya. Selanjutnya, langkah-langkah meringkas teks berita. Yang pertama, mendengarkan atau membaca teks berita dengan seksama. Contohnya, bacalah teks berita. Akibat lilin sebuah rumah hangus terbakar dilalap si jago merah dengan seksama. Akibat lilin sebuah rumah hangus terbakar dilalap si jago merah. Sebuah kejadian tak terduga terjadi di kompleks perumahan Kriya Jaya Bekasi kemarin malam jam 22.14 WIB. Rumah milik keluarga Pak Andi itu terbakar dan hangus tak tersisa. Peristiwa itu terjadi karena sang pemilik rumah yang menaruh lilin di atas lemari kayu miliknya. Untungnya, saat kejadian sang pemilik rumah Pak Andi sedang pergi tahlilan di rumah tetangganya, sedangkan istrinya sedang pulang kampung. Dalam musibah itu, Pak Andi mengalami kerugian sekitar 800 juta rupiah, termasuk beberapa dokumen penting seperti akta kelahiran, ijazah, dan surat-surat tanah miliknya. Nah, setelah kalian membaca teks berita tersebut dengan seksama, langkah selanjutnya adalah mencatat pokok-pokok atau unsur-unsur berita, yaitu 5W1H. Nah, berikut merupakan unsur-unsur berita yang terdapat dalam teks berita tersebut. Peristiwa yang terjadi adalah kebakaran. Siapa saja yang terlibat? Yaitu keluarga Pak Andi. Kapan terjadinya? Kemarin malam jam 22.14 WIB. Di mana terjadinya? Di kompleks perumahan Kriya Jaya Bekasi. Mengapa kejadian itu bisa terjadi? Karena Pak Andi menaruh lilin di atas lemari kayu miliknya. Nah, bagaimana sih peristiwa itu terjadi? Yaitu saat Pak Andi tahlilan, rumah miliknya terbakar karena ia meletakkan lilin di atas lemari kayunya. Akibatnya, Pak Andi mengalami kerugian sekitar 800 juta dan beberapa dokumen penting. Nah, setelah kalian menentukan atau mencatat unsur-unsur berita, langkah selanjutnya adalah menyampaikan kembali pokok-pokok atau unsur-unsur berita secara lengkap dan ringkas. Berikut contohnya. Sebuah rumah hangus terbakar dilalap si jago merah. Hal tersebut melanda keluarga Bapak Andi kemarin malam jam 22.14 WIB di komplek perumahan Kriya Jaya Bekasi. Kebakaran terjadi karena Pak Andi menaruh lilin di atas lemari kayu miliknya. Akibatnya, Pak Andi mengalami kerugian sekitar 800 juta rupiah dan beberapa dokumen penting hilang. Nah, dalam menyampaikan kembali pokok-pokok atau unsur-unsur berita secara lengkap dan ringkas, kalian buat seperti narasi dalam satu paragraf. Oke, yang selanjutnya 2. Menyimpulkan isi berita. Simpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Simpulan berita harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas.
Dengan demikian, simpulan tentang isi berita harus memanfaatkan ringkasan yang telah dibuat sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi. Berikut merupakan contoh simpulan berdasarkan ringkasan yang telah kita buat. Berita tersebut menyampaikan informasi kebakaran rumah yang melanda keluarga Pak Andi di Kompleks Perumahan Gria Jaya Bekasi kemarin malam jam 22.14 WIB. Karena Pak Andi meletakkan lilin di atas lemari kayunya sehingga Pak Andi mengalami kerugian kurang lebih 800 juta rupiah dan beberapa dokumen penting. Nah, dalam membuat simpulan ini, kalian buat menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Tetapi harus ingat, tetap mempertahankan urutan dan kelengkapan isinya. Selanjutnya, yang ketiga, tanggapan terhadap berita. Tanggapan merupakan sambutan terhadap suatu ucapan atau pernyataan. Tanggapan terhadap isi berita dapat berupa kritik, saran, tanggahan, dukungan, atau komentar. Suatu tanggapan terhadap berita sebaiknya disertai fakta atau contoh-contoh dan alasan logis. Berikut contoh tanggapan terhadap berita tentang kebakaran. Bahasa yang digunakan dalam berita yang disampaikan sederhana, sehingga mudah diikuti oleh setiap kalangan. Oke, selanjutnya kerjakan tugas berikut. Yang pertama, bacalah dengan seksama teks berita Luwi Notok meluap, 4 rumah di Ciwidey dikabarkan rusak. Setelah kalian membaca berita ini dengan seksama, selanjutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks berita tersebut. Yang pertama, apa topik atau judul teks berita tersebut? Yang kedua, dari manakah sumber berita tersebut? Yang ketiga, buatlah ringkasan terhadap teks berita tersebut. Yang keempat, buatlah simpulan terhadap berita tersebut. Yang kelima, manakah contoh tanggapan yang berkaitan dengan isi pemberitaan tersebut? Nah, tulislah tabel di bawah ini, kemudian kalian isi dengan mengisi centang pada kolom berkaitan, tidak berkaitan, kemudian diberi alasan. Contoh cara mengerjakannya ada pada nomor 1. Misalnya pada tanggapan, bahasa yang digunakan banyak menggunakan istilah asing, sehingga informasi dalam berita tersebut hanya dapat dipahami oleh kalangan intelektual. Nah, di sini tanggapan tersebut tidak berkaitan dengan teks berita tersebut, maka kita centang di bagian tidak berkaitan, lalu diberikan alasannya. Nah, oke, isilah seperti contoh ya. Jangan lupa untuk tulis semua soalnya. Baiklah, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Untuk materi pertemuan selanjutnya, kita akan belajar menentukan struktur dan kaidah kebahasaan berita. Baiklah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Selamat mengerjakan tugas, tetap semangat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.